Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agatha Bima Saputra, NIM 1901550056 dari Prodi Sistem Informasi kelas A1. Pada video ini, saya akan membahas salah satu algoritma sorting, yaitu algoritma bubble sort. Namun, untuk mempermudah dalam pemrograman, alangkah baiknya untuk memahami konsep terlebih dahulu dari bubble sort. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu konsep algoritma bubble sort. Yang harus ada dalam algoritma ini adalah koleksi data yang akan kita sorting nantinya. Misalkan, contoh koleksi data seperti berikut. Kemudian, koleksi ini akan kita masukkan ke dalam algoritma bubble sort. Maka, akan keluar seperti ini. Jadi, bagaimana cara kerja dari bubble sort? Yuk kita bahas. Dasar dari algoritma bubble sort sendiri adalah setiap data yang ada di dalam koleksi akan kita bandingkan dengan data berikutnya. Misalkan, ada data di dalam indeks ke-0 dibanding dengan data indeks ke-1. Atau data indeks ke-1 dibanding dengan data indeks kedua. Begitu seterusnya. Tujuan dibandingkan data-data tadi adalah untuk memastikan urutan dari data-data tersebut sudah sesuai atau tidak. Misalkan, kita mengurutkan dari data kecil ke besar atau ascending. Maka, urutan yang benar untuk data indeks ke-0 dan indeks ke-1 adalah 3 dan 6. Tetapi, jika kita mengurutkan dari data besar ke kecil atau descending, maka urutannya 6 dan 3. Pilihlah sesuai kebutuhan kalian. Lalu, anggap saja kita mengurutkan dari data kecil ke besar. Maka, urutan datanya kita ubah dari 6 ke 3, jadi 3 ke 6. Proses ini disebut juga swap atau pertukaran. Nah, jadinya seperti ini hasilnya. Perlu kalian ingat bahwa proses perbandingan tadi, kita hanya fokus pada dua data yang sedang dibandingkan. Sedangkan data lain tidak akan kita ganggu terlebih dahulu. Setelah proses tadi selesai, maka kita lanjut membandingkan data ke-1 dan data kedua. Proses pembandingannya sama seperti proses sebelumnya. Proses diulang terus sampai data indeks ke-4 dan ke-5. Nah, sampai di sini proses algoritma tahap awal sudah selesai. Hanya saja, isi dari koleksi belum terurut dengan benar. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kunci dari algoritma ini adalah perulangan. Semua proses yang kita lakukan tadi akan kita ulang lagi dengan cara yang sama. Dimulai dari membandingkan data indeks ke-0 dan indeks ke-1 lagi, dan sampai data indeks ke-4 dan indeks ke-5. Proses ini kita ulang sampai data terurut dengan baik dan benar. Pertanyaan di sini adalah, berapa kalikah kita mengulang seperti ini sampai data terurut dengan baik dan benar? Jawabannya adalah jumlah data yang ada di dalam koleksi data kita. Seperti contoh, di layar data kita berjumlah 5, maka kita lakukan lagi perulangan sebanyak 5 kali. Yuk kita lanjut ke pemrogramannya. Oke, kita sudah masuk ke dalam pemrograman. Langsung saja, saya akan membuat terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskannya setelah selesai.
Nah, pemrograman dari bubble sort sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskannya dari atas. Di atas ini ada public class bubble sort. Di sini adalah pemrograman untuk menandakan kelas dari pemrograman Java yang kita buat. Kemudian di bawahnya ada public static void main. Berfungsi sebagai metode utama untuk menjalankan sebuah program. Tanpa adanya potongan program ini, sistem tidak akan mengeluarkan hasil. Lalu, di sampingnya ada string. String ini data bertipe teks. Lalu di bawahnya ada int atau integer. Tipe data ini dipakai untuk menampung angka bulat positif atau negatif. Lalu di bawahnya ada sistem outprintln. Sistem outprintln ini adalah program Java yang mencetak argumen yang dikirimkan. Di sini saya mengirimkan hasil sorting data. Lalu di bawahnya ada for. For itu adalah berulangan. Lalu di sampingnya ada data length. Data length ini berfungsi untuk menyesuaikan data atau menyesuaikan jumlah data yang kita masukkan. Seperti contoh, kita menginputkan 5, maka data yang akan terbaca hanya sampai 5 saja. Kemudian di bawahnya sama menggunakan perulangan dan datanya menggunakan length. Lalu di sini ada boolean. Kenapa menggunakan boolean? Karena di sini terjadi perbandingan data antara data J dan data J plus 1. Lalu menggunakan if. Urutannya sesuai, maka integer baru sama dengan data J sama dengan J plus 1, data J plus 1 sama dengan baru. Prosesnya ini akan kita ulangi dan kita cetak lagi. Di sini data yang di atas akan dipanggil lagi, yaitu dengan diinputkan data I. Kemudian kita akan mencoba build file. Dan ternyata proses complete. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan filenya. Nah, di sini keluar outputnya, yaitu hasil sorting data. Hasil sorting data ini adalah sistem outprintln yang kita masukkan tadi. Nah, pada contoh pemrograman ini, output yang keluar merupakan urutan data dari yang terkecil sampai yang besar atau ascending. Lalu bagaimana cara membuat menjadi descending? Kita lihat saja di sini. Di bagian boolean. Di sini data J lebih dari data J plus 1. Di sini kita tinggal merubah saja menjadi data J kurang dari data J plus 1. Lalu kita coba untuk run file. Oke, bisa kita lihat outputnya bahwa hasil sorting data 975432. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf sekali jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.